virus. Jadi kita akan berkenalan ya, supaya kita lebih sayang terhadap virus, bukan berarti bahwa kita akan mengambil virusnya gitu ya, tapi kita dengan mengenali kita akan menjadi lebih care terhadap diri kita dan lingkungan kita. Kita mulai dari definisinya ya. Jadi virus sebetulnya adalah partikel yang sangat kecil yang mengandung asam nukleat ya. Jadi kita di dalamnya itu bisa berisi RNA atau DNA, kemudian dia ada suatu selubungnya yang kita sebut dengan kapsid ya, jadi bisa terdiri dari protein, kemudian ada beberapa yang mempunyai kayak amplop gitu ya, yang kita sebut dengan envelope-nya, kemudian itu mengandung glikoprotein, kemudian lemak dan sebagainya ya. Jadi memang virus ini sangat kecil, ukurannya itu hanya bisa terlihat dengan mikroskop elektron. Dengan mikroskop biasa kita tidak bisa mengenali, kita tidak bisa lihat karena bentuknya yang sangat-sangat kecil ya. Dibanding bakteri dia jauh lebih kecil lagi ya. Jadi memang agak sulit untuk kita lihat di mana sih ada virusnya ya. Kalau kita lihat mungkin di sekeliling kita, di udara ini, di lingkungan, di meja dan sebagainya mungkin juga ada virus, hanya kita tidak melihat ya. Kemudian virus ini bersifat parasit obligat interseluler, artinya dia itu jadi kalau dia berada di lingkungan, dia itu bersifat seperti benda mati. Jadi dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bisa hidup gitu ya. Tapi kalau dia menginvasi dan masuk ke dalam sel hidup ya, hospesnya ini tergantung ya. Dia bisa di tanaman, bisa di hewan, bisa di manusia, kemudian bisa juga di bakteri ya. Disitulah nanti dia akan berkembang biak, kemudian bereproduksi, kemudian juga dia akan bermetabolisme, semua dilakukan di inangnya, sehingga disebut juga parasit karena dia hidupnya itu tergantung dari di mana dia berada. Jadi kalau dia di benda mati dia tidak akan hidup ya, jadi dia harus masuk ke makhluk hidup, entah dia binatang, tumbuhan, manusia ya, atau bakteri ya. Kemudian dia tidak dapat bereproduksi sendiri. Jadi dia begitu menginvasi nanti masuk ke dalam sel yang hidup, kemudian dia akan mengambil ya, dia akan mengambil kendali di dalam sel tersebut ya. Kemudian dia nanti akan memperbanyak dirinya ya di makhluk hidup tersebut. Jadi kalau dia tidak mendapat tempat, dia tidak akan berkembang biak. Ya, jadi dia makanya dia sangat senang kalau ketemu dengan hospesnya. Jadi virus itu banyak, tidak sembarangan dia akan masuk, tergantung dia di mana ya. Apakah dia di tanaman, apakah dia di binatang, apakah dia di manusia ya. Jadi kalau yang di tanaman dia tidak tidak bisa ke manusia. Ya, kemudian yang binatang mungkin dia hanya di binatang, hanya beberapa yang bisa ternyata bahwa dia menularkan ke manusia. Ya. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa dia kalau di lingkungan dia tidak akan hidup. Ya, jadi dia perlu inang untuk dia mengambil ya sari makanan, kemudian kendali supaya dia bisa bereplikasi atau bereproduksi.